Yes, kalian sedang mendengarkan Parimatch News Podcast. Info, tren, dan cerita soal sepak bola yang bakalan bikin kalian makin update. Barengan sama gue Frankie. Dan gue Noval. Kali ini kita akan bahas semifinal dari UEFA Champions League leg yang pertama. 4 tim terbaik di Eropa udah bertanding. Siapa yang layak lolos ke final? Yuk kita bahas bareng-bareng. Pal, kita mulai dari pertandingan yang pertama. Betul. 1-0. 0-1 sebenarnya. 0-1. Karena Mainnya di Emirates. Mainnya di Emirates. Arsenal 0, PSG 1. Gimana tuh, Pal? Kita dikejutin sama tiba-tiba gol cepat. Gol cepat. Kalau nggak salah menit 4. Menit 4 ya, menit 4. Dari Ousmane Dembele. Betul. Itu golnya bagus BTW. Golnya bagus. Karena sebelum gol juga, jadi itu proses dari belakang golnya. Jadi ada build up-nya lah. Ya, dan ya, terbentuk gol itu. Itu sebenarnya Arsenal di awal babak pertama itu 20 sampai 25 menit pertama lah. Itu sama sekali nggak bisa pegang bola kalau gue bilang. Betul, karena PSG kayaknya mendominasi. Pressingnya gitu ya. gila. Iya, gila sih. Pressing PSG gila. Jadi Arsenal yang biasa dominan, kayak lu nonton lawan Madrid kan? Yeah. Leg 1, leg 2, ada beberapa momen mereka emang dominan penguasaan bola. Betul. Nah ini 20 sampai 25 menit pertama mereka nggak nyaman sama sekali. Iya, Mereka iya, mau iya. nge-build up dari belakang juga nggak bisa karena Bisa. pressingnya Pressingnya- 2-3 orang langsung wah gila sih itu. Benar-benar. Lini depan PSG. Nah cuma setelah itu Arsenal pelan-pelan udah mulai bisa lah. Nah, mulai controlling lagi bola, terus mulai bikin peluang juga udah mulai bisa. Cuma PSG emang ngeri sih. PSG emang ngeri. Gila Nah, sih. tadi yang lu ngomongin soal itu ya, di awal-awal dia susah pegang bola, susah nguasain pertandingan. Ada faktor, kalau gue lihat ya mungkin sekilas ada faktor gugup nggak sih? Itu satu dan sebenarnya kelihatannya itu deh kalau iya. gue ngeliat. Dan sebenarnya karena ini kan semifinal pertama Arsenal setelah tahun 2009 kalau nggak salah. Jadi udah lama banget Arsenal ke semifinal atau malah waktu terakhir lawan Madrid ya yang di Bernabeu gue lupa. Pokoknya udah lama banget Arsenal ke semifinal. Nah, tapi menurut gue faktor terbesarnya adalah absennya gelandang bertahan mereka, Thomas Partey. Oke. Itu tuh peran. Jadi kemarin tuh posisinya adalah yang digeser jadi nomor 6. Lu udah ngerti kan penomoran di sepak bola? Nomor 1 dan sampai 11 itu. Nah, nomor 6 itu gelandang bertahan biasanya. Oke. Nah, di nomor 6 ini kemarin diisi sama Declan Rice. Declan Rice biasanya ditaruh di nomor 8 biar bisa lebih maju. Betul. Masuk ke kotak penalti lawan atau jadi defense di kotak penalti sendiri. Cuma kemarin karena nggak ada Thomas Partey, terus Jorginho juga cedera, jadi Declan Rice ditarik mundur, Merino ditarik mundur, sama Odegaard bertiga di tengah. Oke. Nah itu di 25 menit pertama babak pertama itu menurut gua nggak jalan sama sekali. Rice oke buat carrying ball yang dia bawa bola Iya, dribble iya, ke iya. depan, tiba-tiba bikin pass itu Lalu oke. ke depan, Tapi ya. kalau dia ngatur bola dari paling belakang tuh nggak sebagus Partey menurut Betul. gua. Nah itu salah satu faktor terbesarnya. Jadi PSG bisa di luar PSG pressingnya emang gila, edan lah dia pressingnya gila. Tapi nggak ada pemain Arsenal yang bisa keluar dari pressing itu. Kalau ada Partey dia pasti bisa keluar dari pressing itu karena dia pressing resistennya bagus banget. Oke. Nah itu tuh setelah 25 menit itu mulai bisa keluar setelah Miles Lewis Kelly bek kirinya sering masuk ke tengah. Yeah. Jadi nambah orang di tengah. Nah itu akhirnya Arsenal bisa keluar lah setelah 25 menit. Karena di 3 pertandingan terakhir tuh Arsenal selalu rotasi kalau di liga. Oke. Jadi pemain-pemain utama mereka emang disimpan untuk UCL. Nah cuma sayangnya kemarin kehilangan satu pemain penting, sangat penting menurut gua, Thomas Partey, dan lini tengahnya jadi sempat gak jalan, lini depannya juga agak mandek akhirnya dan ya kalah. Tapi bukan berarti menutup peluang ya. Betul, Karena di leg karena kedua masih 1-0 satu ya. gol. Walaupun Masih 1 gol. jadi di leg kedua masih ada kesempatan lah. Masih ada kesempatan. Harusnya. Nah, di luar itu tadi, di luar yang lini tengah ya tadi ya, yang menurut lo jadi problem. Gol cepat di menit awal, setelah itu sampai menit 90 selesai. Ya. Nggak ada gol lagi. Tapi peluang lumayan banyak. Peluang lumayan banyak. Ini menurut lo yang jadi kunci utamanya apa nih? Apakah penampilan gemilang dari kipernya? Itu nggak bisa kita pungkirin. Jadi Betul. Donnarumma kemarin lagi kesurupan Gianluigi Buffon. Jago Saat era banget. prime ya Buffon ya. saat Jago era prime ya. banget dia. Udah. Tapi Donnarumma kan emang selalu gila Iya, sih. cuma maksudnya kan gue udah pernah bilang kalau Arsenal tuh pernah ketemu PSG di Liechtenstein. Betul. Itu kipernya Donnarumma juga. Iya. Cuma saat itu gue nggak ngerasa ada apa ya tekanan kalau ini kiper susah banget dibobol. Oke. Bahkan waktu itu gue sempet nge-tweet kalau nggak salah gue bilang kayak Donnarumma udah mulai hilang masa prime-nya Oke. karena dia keluarnya cepat banget kan. Dia tuh umur berapa ya sekarang ya? Sekarang 26, dia pertama keluar 16 tahun. Tapi oke. kerasa tua Iya, banget iya, kan. iya, benar, Donnarumma benar. udah lama banget Benar, kayak benar, benar, 10 benar. tahun dia di bola. Tapi umurnya masih 26. Sebenarnya buat kiper itu Masih umurnya oke. oke banget. Cuma Buffonnya karena dia main sampai umur berapa tuh? 40. 40 kan? Iya. Cuma karena Donnarumma
keluarnya dari umur 16 tahun udah mulai reguler di AC Milan sebelum akhirnya pindah ke PSG. Jadi kita kan jadi ngerasa kayak oh Donnarumma kayaknya udah tua banget nih kalau nggak ikutin. Karena udah terlalu lama ya. Oke, itu tadi kalau Donnarumma ya penjaga. Donnarumma. Kiper Arsenal menurut lu gimana tuh? David Raya. Dia sebenarnya nggak banyak bikin apa ya? Sebenarnya diserang banyak. Betul. Cuma maksudnya bikin penyelamatan yang orang inget sama penyelamatan itu nggak banyak sebenarnya. Yang penyelamatan gemilang yang terbang Yang gitu gitu-gitu nggak ada. banyak ya? Cuma karena highlightnya memang lebih banyak keambil sama Donnarumma. Karena di babak kedua jujur sampai menit 80 itu Arsenal neken sebenarnya. Baru di menit 80 kalau lu perhatiin ada 2 peluang emas dari PSG. Itu kalau satu aja masuk menurut gua agak berat buat leg keduanya. Karena main di Prancis harus menang karena kalau cuma seri kan lanjutnya ke extra time. Extra time betul. Jadi itu agak berat. Satu peluang dari Barcola itu udah berhasil lolos tuh ke belakang, tapi nyamping. Yang satu lagi dihajar sama Goncalo Ramos kena tiang. Itu kalau dua-duanya lebih klinis, lebih tenang, satu aja masuk jadi udah. gol itu bakalan susah ya. Arsenal mungkin akan peluangnya kecil banget untuk bisa lolos. Nah cuma kalau lu tanya David Raya, dia jadi nggak banyak keserang. Keserang banyak tapi maksudnya nggak banyak bikin penyelamatan yang noticeable lah. Karena di babak kedua Arsenal lebih dominan, lebih banyak nyerang sebelum akhirnya menit 80 kayak kata gue bilang tadi. Oke. Mungkin PSG lebih nahan kali ya. Maksudnya ketika dia udah unggul, agak nahan dulu. Karena mungkin tempo di awalnya dia pressing terlalu ngebut banget. Ngegas banget lah. Ngegas banget. Jadi apa namanya? Ya mungkin ada momen ngeremeh dulu tuh betul. Dan gue setuju karena PSG ini kan kebiasa untuk gue bilang main transisi sama bola direct kan. Bukan possession base sebenarnya mereka ini. Menurut gue ya. Gitu. Dia tuh bola-bola yang tiba-tiba long pass dia ke depan, wingernya cepat-cepat, fullbacknya kenceng-kenceng lah. Nah di match kemarin yang masih punya keleluasaan buat sering overlap atau underlap itu cuma Hakimi sebenarnya. Nuno Mendes kalau lu perhatiin dia jarang banget maju bantu serangan. Karena dia ngunci Saka. Betul. Itu ancaman terbesar Arsenal harus kita akuin di Bukayo Saka kan. Jadi dia nggak mau banyak overlap ke depan, dia diem di belakang fokus buat jaga Saka. Jadi dia maju paling sampai tengah atau sampai kotak penalti lah. Sedangkan biasanya di match-match sebelumnya PSG ini selalu ngandelin 2 fullback mereka. Karena fullbacknya kenceng-kenceng parah. Lawan Aston Villa dua-duanya ngegolin kan. Hakimi sama Nuno Mendes. Nah itu sih yang bikin maksud gua Arsenal juga jadi kesulitan buat nyerang karena pemain PSG-nya sangat disiplin, terutama lini belakang. Dan mungkin ya ini nggak tahu ada pengaruhnya atau enggak, tapi ini kan match ketiga PSG lawan tim Inggris di babak knockout. Sebelumnya Liverpool, Aston Villa, sekarang Arsenal. Kayaknya mereka udah mulai kebiasa deh sama atmosfer. Mungkin walaupun stadionnya beda-beda ya, mereka kan udah ke situ berarti 3 kali tuh ke Inggris. Jadi mereka juga udah kayak, oh kita tahu nih maksudnya Liga Inggris tuh kurang lebih pemain-pemainnya kayak gini lah, gaya mainnya kayak gini lah. Selain pemain juga benar, gue setuju maksudnya atmosfernya, suasananya kayak gini. Itu kalau PSG lolos berarti dia numbangin 3 tim Inggris untuk bisa maju ke final berarti. Ya dan emang perlu kita akui musim ini PSG emang lagi gacor-gacornya ya, lagi gila-gilanya sih. Terutama setelah di pertengahan musim ya, karena di awal musim mereka sebenarnya biasa aja, nggak banyak orang ngeh juga kayak PSG habis ditinggal Mbappe kayak gimana kayak kehilangan pemain bintang, udah nggak banyak mata tertuju. Betul, kan Neymar udah nggak ada, Messi udah nggak ada, Mbappe udah nggak ada, jadi orang udah nggak banyak ini lah. Tapi nyatanya mereka tim yang solid banget sekarang. Dan bisa ngebuktiin kalau mereka bisa jalan sejauh ini lah ya. Betul. Walaupun masih ada leg kedua. Nah tadi lu ngomongin soal atmosfer di Inggris, ada satu yang lumayan lucu nih Pak. Lu sebagai fansnya Arsenal nih, gimana nih? Gue mau tanya responnya karena ini rame banget di sosmed. Di semifinal ini tiap tuan rumah itu kan pengen menghantui, pengen meneror. Ya ngasih teror itu betul. Ngasih teror tim-tim UE yang lagi datang gitu kan. Akhirnya fansnya Arsenal ini bikin sebuah tifo. Tapi jujur, tifonya kalian bisa lihat di medsos, tifonya itu benar-benar cuman kayak kain gede, ada logo Arsenalnya. Dan nggak lurus gitu. Iya. Dan itu aja masih nggak lurus loh, Bang. Enggak, dan itu dijadiin banyak meme kan. Betul. Dijadiin kayak misal tirai warteg atau spanduk pecel lele. Ini aja katanya kalau di Indonesia dibandingin sama tifonya koreonya anak DBL SMA aja masih lebih bagus. Iya. Tapi emang sejelek itu sih kalau menurut gue. Nah cuma itu tuh bukan yang jadi fans Arsenal di sana tuh udah nge-propose
yang lain sebenarnya. Wah iya, gue sempat baca. Mereka beritanya. nge-propose 3-4 desain lah. Oke. Gak ada yang di ACC. Sama entah manajemen, entah panpel, Oke. gue gak ngerti lah. Iya. Akhirnya yang di ACC udah yang itu aja. Kayak kan sini ya tuh. Sini ya. Si Nggak, maksud- takut. Iya Si sih, takut maksud tuh. gua, apa ya? Kan di sana seenggaknya mungkin mereka tahu ya mending nggak usah lah gitu. Nah, gua juga mikirnya ke Atau sana. enggak udah aja pakai kertas yang warna-warni gitu kan. Gue Nggak juga usah mikirnya ke bikin sana satu. kalau misalnya emang gak di ACC yang dipropose sebelumnya, gak usah dipaksain lah. Bener. Itu jatuhnya jadi kayak mempermalukan diri Mempermalukan sendiri. diri. Mungkin PSG menang juga gara-gara itu sih, Pak. Masuk lapangan Masuk. kayak gitu kan dia ngetawain dulu. Pasti ada momen gitu tuh. Ditambah Dulu-dulu. Ultras PSG gila sih. Ultras Itu PSG gila. Dari Bener. awal sampai akhir di sektor mereka nggak berhenti nyanyi. Full, iya. Gila. Dan Gila. itu yang apa namanya? Cuman emang ini bener gak sih, Pak? Kan lu lebih sering nonton Liga Inggris ya? Betul. Inggris tuh di Liga Inggris jarang banget ya bikin Tifo, jarang. Tifo gitu jarang ya? Jarang. Kenapa ya? Mungkin gue juga nggak tahu alasan utamanya ya. Tapi karena maksudnya mereka kalau di Liga Inggris beda mungkin sama kalau di Liga apa ya? Turki. Spanyol banyak juga. Oh, Spanyol kalau lah. yang Kalau yang luar gede-gedenya ya, oke. Turki kan mungkin rivalitasnya emang gesekan antar supporternya kan gila kan. Iya. Kalau Inggris tuh mungkin karena banyaknya diangkatnya rivalitasnya karena kebantu media. Oke. Jadi mungkin di sananya nggak sebarbar oke. Inggris di era-era 2000-an awal ya. Kalau lu uh. lihat dulu persaingan MU sama Liverpool Yeah. atau MU sama Arsenal zaman-zaman 2000-an awal, Ferguson lawan Wenger itu kan pemain-pemainnya juga Roy Keane, Yeah. Cantona, Bengal-bengal lah itu pemain. di Arsenalnya juga ada misal kayak Henry, Vieira, itu kan maksudnya mereka emang biasa sayur dari luar kan. Iya. Kalau sekarang sebenarnya disebut rivalitas masih ada, cuma mungkin nggak nggak sepanas di awal-awal 2000-an. Iya. Mungkin itu salah satu pengaruhnya, atau mungkin mereka ya udah kayak kalau sesama Liga Inggris sudah sering ketemu, bosan juga nggak sih selalu bikin tifo. Mereka mikirnya gitu mungkin. Iya sih, mungkin Jadi ya. dipakainya banyaknya di UCL kan. Ha. Berusaha buat biar di UCL yang ketemu lawan emang jarang ketemu, Iya, terus iya. mereka bikin tifo. Walaupun bagus Bagus tifonya. tifonya. Ya lucu ya. Nanti kita lihat aja kayaknya yang bakalan seru nih, Pal. Yang bakalan seru nanti leg 2. Lagi main di Perancis. Supporternya PSG nih bakal ngeceng-cengin gak ya? Kayaknya ada sih. Kalau mereka bikin tifo juga dan jauh di atas, ya gue yakin pasti di atas itu sih. Itu terus Arsenalnya kalah, udah sih. Udah abis diceng-cengin sih. Diceng-cengin habis di medsos. Iya. Tapi itu yang karena jujur ya gue kalau lagi nonton matchnya agak ngantuk sih. Bukan agak ngantuk maksudnya lumayan bosen gitu. Ya karena itu maksudnya tempo cepatnya tuh di awal. Tempo cepetnya udah keburu abis di Di awal tengah-tengah beresnya. babak kedua tuh mulai menurun. Jadi balik ke format Arsenal biasa megang match tuh kayak gitu. Ya oke. Jadi slownya pace-nya lambat. Hmm. Karena mereka penguasaan bola, lawannya duduk deep Ya, down ke ya, belakang ya. mereka. Oke. Nah, itu tuh kejadian di 20 menit sampai 30 menit di babak kedua. Sebelum akhirnya Arsenalnya mulai maju menyerang, oke. belakangnya jadi lepas, PSG sering bikin peluang berbahaya. Ya. Nah, akhirnya ya udah jadi mungkin bagi penonton umum ya netral Netral bakal lah ada ya. ngebosenin ya. Lumayan ngebosan. Kalau gue jujur ada deg-degan. Iya. Dan betul. sempat seneng karena Merino bikin gol tapi dianulir. Ya, oke. Walaupun cuma dari free kick tendangan bebas. Cuma ya kayak Nah, itu tadi makanya gue kalau gue kan sebagai yang netral ya, gue agak bosan. pokoknya dukung Madrid. Madrid kan Konten. masih ada di liga. Masih ada di liga. Tenang, masih ada liga. Kemarin kan Copa del Rey kalah juga. Copa del Rey, ya faktor luck lah itulah. Udah ini kan episode UCL ya, Pak. Oke. Madrid nggak ada Sorry, di skrip kita nggak ada Madrid. Nah, rivalnya Madrid nih. Yang terpaksa gue nontonin Barcelona lawan Inter Milan, tapi jujur gue nggak kecewa sama sekali Wah, nontonnya. ini match seru abis. seru parah. Ini match Seru abis. Jujur gol pertamanya aja gue belum nonton. Sama. Gue belum nonton. Gue nyalain TV udah menit 4 kan, udah 0-1. Gue itu lagi bikin minuman anget tuh. Lagi nyeduh minuman, TV belum nyala Kok dong. minumannya nggak disebutkan, orang biasanya bilang kopi. Nanti ada brandnya kan nggak boleh. Minuman anget lagi gue Kopi. seduh. Ya nggak usah diper ini lah ya. Oke. Minuman banyak. Lagi nyeduh minuman anget dulu. Cet mau nonton pas buka udah 1-0. Udah 0-1. Betul. Jujur itu wah gue langsung nyari-nyari kan ini golnya gimana. Ya, ternyata 40 detik. 30 detik something 30 ya. detik. Gol cepet dan itu gol yang pertama golnya Thuram itu insting striker sih. Betul. Dia ngetuk gitu Itu kalau udah striker dapat bola cutback terus dia back heel kayak gitu, itu udah insting. Dan itu yang bikin mungkin agak kaget ya. Mereka Kan kaget, awal betul. gue juga buka TV langsung udah 1-0 aja nih. Dan dari situ matchnya juga terus jalan seru sampai Wah, itu match paling seru yang gue tonton di UCL setelah sekian lama kayaknya. iya benar. Dan karena kalau lu nontonnya juga bener-bener
kita nggak dibikin bosan sama apa ya, tempo pelan terus, saling serang. Karena mungkin di awal kita punya bukan perkiraan sih. Ya maksudnya kita ngelihat kemungkinan besar Barca nyerang, Inter bertahan. Ya, Itu kan betul. secara mindset kita mikirnya jadi ngebosenin ini satu arah doang. Ternyata pada nyatanya mungkin memang seperti itu, tapi Inter sekalinya nyerang mereka efektif banget. Itu kuncinya Mereka cuma on banget. target 3 dan tiga-tiganya masuk. Tiga-tiganya masuk, itu gila sih. Itu makanya gue sering muji Inter adalah tim yang paling efektif tuh itu. Hmm. Walaupun mungkin pertahanannya ini di UCL pertama kalinya mereka kebobolan 3 gol. Ya. Di UCL musim ini ya. Mereka biasanya kebobolan 1 atau 2 gol, sekarang pertama kalinya mereka kebobolan 3 gol. 3 gol. Gak wajar karena itu Barcelona lawan. Itu Barcelona. Tim paling produktif Betul. di UCL. Dan kalau dilihatin skemanya Inter tuh selalu dia lewat winger langsung crossing ke tengah. Betul. Kalau di Inter tuh kan sering pakai formasi 3-5-2 biasanya. Nah, jadi yang punya peran penting adalah wingback mereka. Oke. Yang kemarin bersinar banget itu Dumfries. Ya. Bikin 2 gol 1 assist. Betul. Karena dia di kanan tuh, gua kan udah pernah ngalamin lawan Inter juga kan musim ini. Arsenal di Leeds United. Itu emang winger mereka bukan winger, wingback mereka. Wingback. Dumfries sama Di Marco itu emang Emang gacor parah mereka. gacor parah. Keren, Dumfries terutama. Nah, itu yang bikin akhirnya Barca kalau kena serangan balik, kena counter attack, mereka jadi kelimpungan. Padahal Barca itu biasanya jago nahan serangan balik karena mereka bikin offside trap kan. Iya, Madrid offside trap itu selalu rapih tuh. waktu El Clasico kapan tuh yang Mbappe udah selebrasi gini-gini, Iya. ternyata offside. Benar. Barca tuh selalu rapih offside trapnya. Dan kemarin malam pun banyak loh, banyak offside trap yang berhasil pada akhirnya. Cuma karena mungkin perbedaannya winger dengan wingback adalah wingback itu muncul dari belakang. Betul. Kalau winger kan biasanya emang kita udah ngeprediksi di Dia sana bakal ada bakal winger kesini, nih. Jadi barisan pertahanannya bisa lebih Agak tahu. maju. Nah, kalau wingback tuh tiba-tiba muncul dari belakang, ngebut, Iya, masuk iya. ke tengah. Masuk Nah, ke itu yang tengah. bikin perbedaan sedikit dari winger sama wingback mungkin. Oke. Nah, akhirnya kemarin Barca gak bisa ngejalanin offside trap mereka seefektif biasanya. Oke. Gitu sih kalau menurut gua. Nah, terus gol kedua juga ya, langsung nyetak gol kedua di menit 20-an kalau nggak salah. Dan langsung nggak lama dibalas. Ya. Lewat gol spektakulernya, itu gila Nah, sih. Wonder big kita applause. ini kita harus kasih applause sih. Lamine Yamal. Lamine Yamal ya. Kalau ada definisi dari wonderkid, Lamine Itu, Yamal. Lamine Yamal. Sekarang wonderkid sekarang Lamine Yamal. Itu sudut kayak gitu, dia punya insting, dia punya akurasi yang gila tuh. Ngelewatin dulu 2-3 Ngelewatin pemain. dulu 2-3 pemain itu gila sih, Pak. Umur 17 bisa kayak gitu gua. Bisa kayak gitu. Dan dia sekarang tercatat sebagai pemain paling muda yang nyetak gol di semifinal UCL sepanjang sejarah. Termuda dia. Apalagi 17 kalau bisa masuk final ya Wah, Barkanya. iya. 17 tahun 290 harian lah. Oke. Dan dia termuda sampai sekarang. Tapi ngelihat dia main kemarin, misal ada orang nih nggak nonton bola sama sekali. Terus dia nonton bola kemarin, kayaknya nggak nyangka Lamine Yamal 17 tahun. Nggak nyangka. Dia 25-26 di prime dia. Iya, dari postur, dari permainan udah dewasa. Kan beda ya, maksudnya kadang kalau wonderkid itu masih kedewasaannya, kematangannya itu Betul. belum lah, masih kadang Pengambilan konsisten. keputusan, Iya. mental gitu-gitu. Tapi Kalau Lamine ini Yamal jauh sih, Lamine Yamal gila sih. jauh sih Lamine Yamal. Dan ini adalah match ke-100 dia. Jadi dia di bawah 18 tahun dia udah 100 match sama Barcelona. Oke. Di tim sebesar Di tim Barcelona. sebesar Itu udah Barcelona ngebuktiin di sih. tim utama ya. Ya, itu udah ngebuktiin talentanya gila. Iya. Gue sih berharap Lamine Yamal nggak mekar terlalu cepat karena biasanya ada beberapa ada beberapa tipe wonderkid yang mekarnya terlalu muda, akhirnya dia di umur sebelum 30 dia udah ngeredup. Oke. Kayak kita ambil contoh lah Mbappe itu kan di awal gila banget. Iya. Dia langsung muncul, langsung wah gila segila itu menang Piala Dunia dan lain-lain. Tapi sekarang kan maksudnya ya udah orang tahu Mbappe jago tapi ya udah. Mungkin nggak bisa ngelewatin kayak Ronaldo atau Messi lah. ya. Kan dulu saat itu dianggapnya ya. Mbappe tuh bisa mendekati level mereka kan. Ha. Kalau sekarang mungkin masih bisa, tapi kita nggak ngelihat yang kayak wah Mbappe semenyeramkan kita Iya, dulu ngelihat iya. Ronaldo Messi gitu. Nggak jadi inilah, nggak jadi main karakternya gitu kan. Kalau dulu Iya. kan sepak bola Ronaldo Messi perlu Ronaldo kita akui Messi, jadi main betul. karakter di eranya ya. Betul. Di era sekarang belum lah Mbappe jadi. Dan main umurnya karakter. sekarang padahal baru 26 tahun. Padahal itu tuh harusnya umur prime pemain bola lah. Betul, 25 sampai betul. 27 itu umur prime pemain bola. Nah, di umur yang sekarang maksudnya Mbappe belum pernah menang UCL, jadi masih banyak pencapaian dia yang masih belum terpenuhi. Sedangkan Iya, Lamine Yamal, nah gue takutnya Lamine Yamal ini terlalu mekar terlalu cepat, takutnya di umur-umur segitu juga dia udah mulai turun nih. Iya, Gue iya. harapnya, soalnya gue sangat berharap Lamine Yamal tuh long last sih. Bener. Gue suka banget gaya main dia. soalnya. Menghibur dan Yang lucunya Pal, saat Real Madrid itu lagi eranya Los Galacticos nih, lagi pemain-pemain bintang semua ditarikin, Barca tuh selalu punya satu penjegal. Betul. Kayak zaman Ronaldinho awal.
Madridnya lagi Itu lagi zaman Madrid Beckham, Luis Figo, Zidane, awal-awal Zidane itu yang gila-gila. Ronaldo, Nazario. Iya. Eranya Ronaldo, eranya Kakak, Benzema. Kakak semua masuk, Iya. ada Messi. Dan Ada sekarang Messi. eranya lagi Mbappe, Vinicius. Vini semua ditarikin, Bellingham, Jude Bellingham. Ada lagi ya Lamine Lamine Yamal Yamal. ya. Betul. Gak bisa habis emang. Emang Barca ini kayaknya emang apa ya? Sometimes di satu era Madrid harus ada kryptonite-nya lah. Iya. Gak boleh ada tim yang terlalu jago, makanya Benar, dimunculin benar. orang-orang yang secara bakat di luar nalar Iya, manusia. iya. Jadi kalau kayak kita ngelihat apa namanya? Film-film superhero gitu ya. Selalu Kayaknya ada. lagi ada Avenger, nah ada satu orang yang jago Betul, aja betul. gitu. Betul, Buat- tiba-tiba buat jago aja. ngelawannya gitu Tiba-tiba kan. jago, betul. Tiba-tiba jago satu orang jadi pahlawan, tapi dia juga bisa ngebawa timnya naik, itu sih yang keren sih. Iya, betul. Kayak yang waktu itu kan kita pernah bahas juga Mbappe lagi zaman di PSG, mungkin dia terlalu kayak bos kecil lah. Ya. Kalau Benar. Lamine Yamal kayaknya enggak sih. Semoga enggak ya. Semoga enggak Karena ya. maksudnya walaupun itu kita harus tetap mengakui Lamine Yamal kan masih tergolong pemain muda. Takutnya dengan fame yang dia dapat, Ya, sorotan yang dia dapat sekarang, terus dan lain sebagainya itu takutnya bikin dia dalam tanda kutip besar kepala lah. Karena pemain muda lagi-lagi yang kadang ngebunuh karirnya adalah diri mereka sendiri biasanya. Iya, betul. Jadi mereka nggak kuat nahan tekanan yang terlalu besar atau misalnya terlalu glamor dan lain-lain, akhirnya mereka mati dengan sendirinya. Dan gua nggak berharap Lamine Yamal mengalami kejadian seperti itu. Oke. Gua harap Lamine Yamal bisa main sekonsisten sekarang ya sampai Iya, umur iya. 35 gitu, misal 36. Karena Ya, oke. takutnya posisi Lamine Yamal ini adalah posisi yang rawan kena tackle nih. Iya, betul. Keras-keras Sayap lagi gocek-gocek, kan, saya betul, gocek-gocek, betul. ada orang kesel dari belakang Betul. selengkat aja sekalian. Untung Ramos udah nggak main ya sekarang Iya di La sih, Liga betul. ya. Kalau masih ada Ramos. Cuma kita bahaya. kan nggak tahu muncul mungkin Ramos berikutnya kan. Betul. Nah, itu yang bikin winger tuh biasanya umurnya pendek karena mereka sering dijegal, Iya. sering cedera. Nah, itu takutnya semoga Lamine Yamal nggak ngalamin itu sih. Kecuali lu punya kelainan otot kayak Messi. Messi tuh Oke. mau dijegal kayak gimana juga dia tuh pemulihannya lebih cepat. Emang beda aja lah. Iya, iya. Emang Secara genetik dia beda aja. Genetiknya beda Genetiknya ya. beda aja Mau kalau Messi. diciptain jadi pemain bintang gitu. Nah, balik lagi kita tadi ke pertandingan. Babak pertama udah 2 sama. Ferran Torres ngegolin lagi. Itu babak pertama aja kita udah 2 sama. Cuman di babak pertama itu menjelang akhir tuh striker andalannya Inter sempat kelihatan Lautaro. cedera ya. Ya, dan dia Lautaro ditarik keluar di awal babak di awal kedua babak kedua gitu. sama Mehdi Taremi. Nah, di babak kedua pertandingan juga masih sama, masih seru buat ditonton. Temponya juga masih cukup cepet ya di babak kedua. Sampai babak kedua masih cepat. Dan Inter berhasil ngegolin lagi lewat Dumfries lagi, Dumfries Babak lagi. kedua ya, Dumfries. benar. Dumfries lagi dan langsung belum juga apa-apa. Langsung dibalas. Dar, Vina itu gila sih Itu tendangannya sih. shoot Rafinha walaupun dihitungnya gol Dihitungnya on goal, betul. karena bolanya kena tiang, mantul Mantul kena kena Ian punggung. Sommer. Lu sebagai yang pernah main jadi kiper nih. Iya, itu paling gak enak itu kan? paling bete sih. Paling bete. Dibilang salah juga enggak Karena lu udah sebenarnya. mau terbang buat nyelamatin Iya. kan. Dan bolanya secara ada keberuntungan lah di situ. Ada keberuntungan. Mantul ke punggung dan masuk ke gawang. Tapi di luar itu kena Emang shootnya mistar bagus. dulu ya, kena badan dulu itu Shootnya gila, sih. gila itu di luar nalar juga. Dan itu tipe-tipe tendangan yang bikin mental pemain lawan agak turun sih pasti. Betul. Nah, bagusnya Inter gak turun sebenarnya. Saat itu ya betul. Jadi mereka udah unggul, dibalas cepet, tapi mereka nggak turun, mereka Ya, nggak itu kendor. Inter sih keren sih mentalnya sih. Emang gila. Musim ini keren. Ini sih tim Inter. makanya banyak yang bilang ini final kepagian kan. Mm-mm. Gua mengakui mungkin iya. Iya. Walaupun gua berharap tim gua misal ke final atau misal ada juara baru karena kan PSG sama Arsenal sama-sama belum pernah juara Iya, UCL. betul. Kalau siapapun yang masuk ke final akan punya kesempatan buat jadi juara pertama kali. Cuma kalau ini ada yang nyebut final kepagian gue setuju. Setuju sih. Ini Dari leg game- pertamanya aja kita udah bisa nilai kan. Wah, gua nggak sabar nunggu leg keduanya sih. Gue juga gak sabar sih karena Tiga skor sama, 3 gila. sama dan nanti akan main di Inter. Bakalan kayak gimana itu kayak Nah seru Inter sih. kan gue selalu bilang kandangnya itu salah satu yang paling Angker lah ya. Ya kalau kita mau nyebut angker, karena mereka di sana suka compact banget bertahannya. Jadi kita lihat lah, semoga gamenya nggak Nggak membosankan. membosankan. Tapi satu hal yang gue notice ya, Barcelona musim ini adalah Barcelona yang sering main di game kayak gini, sisau game, kejar-kejaran. Oke. Dia sering banget main game kayak gini. Iya, iya. Di UCL dia pernah lawan Benfica kalau lo tahu. Mhm. Kalau dia main 10 pemain tiba-tiba bisa menang 5-4 di Oke. akhir pertandingan. Iya. Terus lawan Madrid kemarin Ya, Copa del Rey Copa del Rey aja lah. kayak gitu. Itu kan kejar-kejaran kan. Betul, Tiba-tiba betul. di menit akhir mereka bikin gol. Lewat Barca tuh Konde. udah sering banget ngelakuin itu di musim ini. Makanya ketika kemarin ketemu game yang sama, mereka tuh nggak kaget pasti. Betul. Udah kebobolan 2 gol, mental nggak akan turun karena tahu kita bisa nih pasti ngebales Ya, kayak ya. sebelum-sebelumnya. Karena tim yang udah kebiasa ngelakuin itu, yang dari awalnya keberuntungan, bisa jadi ya udah jadi ngebangun mental. Jadi kebentuk mentalnya benar. Kebangun Gua mental. setuju. Anggaplah ada satu tim misal sering ngegolin di menit akhir. Jadi ada
mindset kayak kita bisa nih ngegolin lagi di kayak menit Madrid akhir. lah, kayak Iya, Madrid betul. saat itu kan udah percaya bahwa selalu bisa comeback. Sering di remontada situasi apapun, akhirnya iya. berharap kalau bisa remontada walaupun nggak jadi. Yang terakhir ya, Iya. nggak apa-apa. Nah tapi itu juga yang terakhir nih, begitu udah 3-3, Inter Milan sempat nyetak 1 gol lagi. Walaupun offside Dihitung seujung. offside ini gini sih maksudnya. Seujung Ini bukan karena saya fans Madrid ya, bukan ya. Cuman kita clear-clearan aja nih. Itu kan pertama bola udah diumpan, set posisinya lagi lari pemain, Betul. semua lagi bergerak, bendera langsung diangkat. Nggak diangkat dulu. Langsung diangkat dulu. Oh gue lupa. Bendera langsung diangkat kalau nggak salah. Langsung diangkat, makanya begitu gol pemain Internya pada tenang. Tapi ya nggak udah, kita langsung nunggu ini VAR. kan, nggak langsung peluit wasit utama. Kalau nggak salah langsung, cuma karena cepet tuh, set crossing, gol. Oke, gua Kalau nggak salah nggak terlalu- langsung fluid. Pokoknya tapi pemain Internya pada santai karena mereka mikir oh, aman nih posisi kita nggak Oke, offside oke. kan. VR-nya nggak dicek. Wasit Dicek. wasit nggak sampai, kan biasa kan ada gini dulu dia nonton dulu. Nah itu. Ya, itu. Kalau di UCL karena udah pakai garis offset otomatis, Betul. wasit utama tuh nggak harus ngecek ke pinggir lapangan, karena dianggapnya dia udah percaya sama teknologi lah kasarnya. Oke. Karena kan itu diatur sama teknologi kan, Iya, yang iya, bikin iya. garisnya teknologi. Jadi wasit untuk offside, wasit itu sebenarnya nggak usah ngecek ke pinggir Betul. lapangan, karena itu tuh jarang banget wasit tengah di situasi cek VAR dan offside dia ngecek ke pinggir lapangan. Jadi di situasi kemarin pun sama. Tapi kemarin emang tipis banget sih. Tipis banget. Dan gue yakin kalau itu nggak ada offside teknologi, misal dilihat sama wasit, kan wasit suka tuh yang bikin garis sendiri, Iya, tuh. iya, iya. Bukan pakai teknologi kayak Iya, kemarin, iya. mungkin bisa disahin. Mungkin bisa disahin karena posisinya lagi sama-sama maju, sama-sama lari, cepet, Setipis itu. setipis itu dan posisi lagi cepet itu, makanya begitu gua nonton, wah ini wasit. Kalau misalnya itu ternyata jadi fine margin untuk Barca akhirnya lolos, itu jadi fans Inter pasti ngerasa kayak. Iya, pasti jadi. Walaupun mereka karena itu Obrolan, teknologi kadang nggak bisa sekontroversial kalau misalnya wasit yang bikin keputusan aneh ya biasanya. Iya, bener sih. Kan kalau wasit yang bikin keputusan aneh, misal tiba-tiba bikin penalti, habis review juga tetap dikasih penalti Ah. walaupun nggak wajar gitu, itu kan bisa jadi kontroversi Iya, setelahnya. iya. Cuma Nah, karena iya, memang sih teknologi kalau itu, teknologi- kadang kita lebih kayak, oh ya sih udah dicek Ya. sama teknologi. Itu sama halnya kayak kalau kita ngomongin teknologi ya, itu sama halnya kayak lagi matchnya dulu Piala Dunia tuh. 2000 berapa? Yang 2000 berapa ya? Yang Jepang tuh. Jepang tuh bolanya sempat udah mau out lagi lawan Spanyol. Oh, iya iya iya. Itu kan 2022. tipis itu. 2022 tapi grup stage. Iya benar Lawan benar. Spanyol benar. kan? Kalau lagi lawan Spanyol. Itu Oh, kan iya, tipis iya. itu juga kan. Iya. Tapi ya balik lagi teknologi. Dan nggak ada yang bisa mastiin bolanya beneran keluar atau Bener masih keluar di dalam atau enggak? ya? Karena sih kalau apa yang di teknologi itu dia Mitoma kalau mungkin nggak 1% 2% masih di garis. dia nggak Sedikit masuk apapun gitu. ya betul. Ya, Itu ya sih, ada kontroversi. Serunya itu sih, tapi menurut gue awalnya sempat ngira ya begitu udah banyak teknologi di bola bakal ngilangin intrik-intriknya. Enggak, Ternyata jadi lebih hidup ya. Selama wasitnya masih manusia sih gue rasa akan selalu ada. Ya, Intrik-intrik seperti jadi itu. lebih seru sih. Kayak tadi nih, kira-kira kalian setuju nggak sih sama offside line teknologi, sama goal line teknologi? Dan seberapa pasnya itu gitu di sepak bola? Kalian boleh komen juga ya. Betul, betul Bang. Dan Pal, mungkin sedikit terakhir kita prediksi sedikit untuk leg 2 kedua. dan sekalian ke final kali ya. Iya betul. Kalau gue sih yang pasti harapan utama adalah sebagai orang yang suka nonton bola, Betul. bukan sebagai pendukung Arsenal ya, sebagai orang yang suka nonton bola, dua-duanya match seru. Oke. Minimal maksudnya hampir mendekati match kemarin Inter Barca lah. Oh, oke, Karena iya, itu iya. match wah top notch. Hmm. Siapapun yang nonton pasti ngerasa itu match seru. Nah, gue berharap leg 2 juga kayak gitu. Jadi permainan terbuka atau misal kalaupun ada defense, ada satu tim yang defense tapi tetap bisa ngasih serangan Oke. balik, nggak satu Ya. arah doang kalau dari sudut gue yang suka nonton bola sebagai penonton netral. Cuma kalau per match PSG Arsenal sebenarnya jelas PSG diunggulin karena Ya. karena udah punya tabungan 1 gol dan main di kandang. Cuma 1 gol itu nggak pernah ada pelatih atau tim manapun yang menganggap keuntungan 1 gol itu aman. Aman betul. Dan masih ada 90 menit, jadi gue berharap Arsenal mungkin siapa tahu bisa cetak gol cepet. Ya. Terus PSG-nya juga jadi pengen nyerang lagi, Ya, ya, akhirnya ya. terjadi balas-balasan gol. Hmm. Walaupun gue sih berharapnya Arsenal yang lolos. Oke, dan itu tadi ya prediksi kita, Pal, Betul. buat siapa yang masuk final. Tapi buat kalian yang punya prediksi juga, kalian boleh tulisin di kolom komentar. Kira-kira siapa tim yang bakalan lolos ke final atau sampai jadi juara ya. Ya. Oke, dan kita mau ingetin juga nih, biar kalian nggak ketinggalan tentang update bola, kalian juga jangan lupa buat subscribe YouTube kita. Atau yang mau lihat update tentang berita bola setiap harinya, baik Indonesia ataupun dunia, bisa follow sosial media kita di pmin_news. Di situ kalian bisa lihat update-update beritanya. So, segitu dulu dari kita. Ya, thank you. Dan kita nanti mungkin bakal ketemu di episode Pembahasan berikutnya ya, nanti ya. thank leg 2. Leg kedua. Thank you buat yang udah nonton, see you di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.